Oke, berikutnya kita membahas tentang empirical review ya. Nah, apa ini empirical review? Dan ini sesungguhnya sering kita dengar ya, penelitian itu harus sifatnya empiris. Nah, ini perkataan dari Albert Mangwea ya dalam Empirical Review Academia 2011. Nah, sungguhnya peneliti dia akan berusaha untuk menjelaskan sesuatu atau mengutarakan ya sesuatu secara akurat terkait dengan misalnya interaksi ya antara suatu instrumen, suatu alat ya atau suatu device perangkat dengan human sense ya, bagaimana kita melihat, bagaimana kita meraba, merasakan, dan juga entitas ya yang sedang diteliti atau dilihat. Jadi dalam proses penelitian itu tentu akan melibatkan suatu alat. Nah, jika instrumentasi yang terlibat atau yang digunakan tersebut ya, maka untuk memastikan data yang didapat atau yang di-capture-nya juga bagus, maka researcher, peneliti harus melakukan proses kalibrasi ya terkait dengan alat tersebut ya, dengan mengusahakan standar-standar yang sudah diakui ataupun mendokumentasikan resultnya sebelum kita menggunakannya pada objek yang tidak diketahui. Jadi harus ada proses testing ya, harus ada proses piloting, harus ada proses pertama yang dilakukan atau initial fase. Dan itu bagian dari empirical review. Kita ngelihat nih percobaannya itu bagaimana gitu, testingnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini sangat powerful ya, sangat besar ya efeknya. Karena ini hanya the only means ya untuk settling, untuk menyelesaikan ya pertikaian terkait dengan contoh misalnya praktek-praktek pembelajaran atau praktek-praktek pendidikan. Hanya juga ya the only way untuk verifikasi ya improvement terkait dengan educational, dan juga sebagai only way, hanya satu-satunya cara untuk mengestablish ya, mendirikan atau membuat suatu tradisi yang sifatnya kumulatif yang bisa meningkatkan sesuatu yang baru ya, yang baru diintroduce tanpa kesalahan ya, tanpa bahaya. Terkait dengan misalnya kita membuang old wisdom atau menggantikan yang lama ya, karena ya inferioritasnya ya, novelty-nya yang rendah gitu. Jadi kita menggantikan suatu sistem yang baru. Nah, suatu tes yang sifatnya empirical review itu dimaksudkan untuk aid ya, menolong proses pembelajaran tentang observational experience. Nah, dalam hal ini dia mengajarkan setiap kasus itu unik dan kita bisa menilai ya, judge atau memutuskan ya kebutuhan-kebutuhan informasi apa yang kita perlukan, yang tentunya akan mensuplemen ya, membantu observasi berikutnya terhadap hal yang sama ataupun hal yang berbeda juga nggak ada masalah. Nah, ini perkataan dari Albert Mangwe dalam empirical review juga ya. Jadi memang lebih kepada pembelajaran gitu ya. Jadi ada akumulasi ya dari ilmu pengetahuan yang kita dapat sehingga kita bisa lebih paham gitu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, walaupun data awalnya itu sifatnya cuma sedikit ya, tapi paling tidak dia sudah dites dan di sini kita tahu masalahnya itu ada di mana ya, apakah di observernya, di kitanya, atau objek yang kita observe-nya, atau instrumen yang kita gunakan alatnya ya. Jadi kita memastikan bahwa semuanya ini berlaku atau berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, ada beberapa kriteria yang kita gunakan dalam empirical review ya. Yang pertama adalah terkait dengan kontrol ya. Nah, di mana ini terkait dengan extraneous factor ya yang diasosiasikan oleh variasi-variasi dalam suatu outcome. Nah, ini bisa nggak kita kontrol, bisa nggak kita atur ya. Seperti misalnya dalam proses selection, pemilihan, dan proses stratifikasi, ngebikin dia jadi urutan-urutan ya yang berbeda-beda, ataupun penyesuaian statistikal ya, yang atau juga mungkin dalam proses randomize. Jadi gimana nih kita ngaturnya? Ya, apa yang kita lakukan? Kita pilihkah? Kita bikin klasifikasinya, stratifikasinya ya, atau kita bikin penyesuaian, atau kita bikin random saja. Gitu. Nah, ini empirical review. Supaya kita tahu nih bagaimana pemanfaatannya dalam faktor tersebut. Ataupun reliabilitas. Ya, ini prefer ya terkait dengan outcome yang bisa diakses dalam measurement yang kecil errornya. Ya, jadi reliabilitas maksudnya konsistensinya.
ya long away gitu dalam percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga nih bagus nggak nih? Ya hasilnya 1-2 tidak gitu. Jadi ada konsistensi di dalamnya. Atau juga dari sisi validitas ya, di mana ini terkait dengan infer logic ya yang dapat kita buat dalam proses operasionalisasinya, di mana ukurannya itu berdasarkan teoretikal yang dibangunkan yang relevan dengan studinya. Jadi valid dia. Ya, valid itu yang maksudnya apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang terjadi. Berarti valid ya, validasinya muncul. Terus kemudian ada terkait dengan implementasi ya dari treatment variable, di mana harus ada record ataupun dokumentasi yang nge-support fakta bahwa proses treatment tadi sudah taken place ya, sudah terjadi. Oke, kemudian ada juga isu-isu analisa di mana ya seringkali alternatif ya dari proses analytical approach, pendekatan analikal, itu akan menghasilkan analisa yang ekivalen dengan interpretasi dari result. Dan ini adalah kasus terkait dengan inappropriate analysis yang tentunya mungkin akan mempengaruhi ya interpretasi, kemampuan interpretasi. Jadi ini isu-isu analisa, itu juga harus diperhatikan. Apa nih kekurangannya, sehingga akan mempengaruhi kita dalam proses interpretasi atau mengambil kesimpulan. Nah ini kriteria-kriteria yang harus digunakan sebelum kita bisa mengambil kesimpulan ya dalam empirical review. Ya. Apakah kita mau melanjutkan dia ke audiens yang lebih besar gitu, atau kita mau menggunakan dia kepada objek yang lebih banyak ya, menerapkan device tersebut, alat tersebut, atau bagaimana. Nah, tentu kriterianya ini harus jelas ya. Kontrolnya bagaimana, gimana nih kontrolnya dalam pilot studinya, gimana nih reliabilitas dalam pilot study tadi, gimana validitas tadi, ya, gimana implementasinya, gimana analisanya. Nah, kenapa namanya pilot? Ini juga sama ya kasusnya. Pilot itu tentu tidak bisa langsung menerbangkan pesawat. Kalau dia menerbangkan pesawat ya tentu jatuh ya. Nah, makanya ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan ya, proses simulasi, dia menggunakan misal alat-alat tertentu ya, yang memberikan sensasi-sensasi atau pengalaman menerbangkan pesawat. Jadi dilatih itu berkali-kali sampai indikatornya itu bagus ya, kriterianya bagus. Kriteria apa aja? Ya kontrolnya, dia mengatur setirnya ya, terus reliabilitasnya ya dalam pengaturan tuh nilai dia tidak cuma bagus pada saat itu aja, satu hari saja atau satu kali aja, tapi pada saat yang kedua, pada saat yang ketiga, pada saat yang keempat, dan seterusnya ya dalam beberapa fase yang kita bagi, misalnya 10 atau 12. Nah, jadi nilai dia dalam 10 atau 12 itu nilainya 1-2 ya, tidak terlalu berbeda jauh. Nah, dari situ nanti kontrolnya juga ya, kriteria-kriteria kontrolnya, pengaturannya bagaimana, ketika belok kiri, apakah dia melakukan sebagaimana mestinya, belok kanan, apakah dia melakukan sebagaimana mestinya. Terus valid, ya didapat itu dalam proses operasionalnya, tujuan ataupun yang diperintahkan itu dilaksanakan. Misalnya, dia harus terbang ke arah barat dengan derajat sekian dan sekian. Nah, itu dilakukannya, dan tepat, ya, precise. Terus kemudian terkait dengan implementasinya itu bagaimana, ya. Nah, misalnya ketika terjadi goyangan ya, terus apa yang dilakukannya untuk mengembalikan seperti semula. Jadi ada treatment ya. Nah, terus misalnya ada apa namanya hujan ya, gangguan-gangguan disturbance, apa yang dilakukannya, apa treatmentnya. Nah, ini juga harus dilihat. Kemudian analisa-analisa yang mungkin bisa mengganggunya, seperti misalnya ketika dia teringat keluarganya yang ditinggalkannya. Nah, ini dicek juga di sana, apakah mempengaruhi cara dia menganalisa, cara dia mengambil kesimpulan ya. Atau misalnya ketika dia lapar, sedang membawa pesawat, terus apakah dia kemudian langsung lupa gitu bahwa ini harus dilakukannya dan seterusnya. Jadi isu-isu dalam proses analisa ini juga dibahas. Jadi ini 5 ya kriteria yang harus dilakukan dalam empirical review. Nah, jadi gampangnya ya ini akan terjadi secara iterasi ya. Dari proses kita pertama observasi ya, terus kemudian kita prediksi, baru kemudian diobserve, baru kemudian ada rule-nya secara general, baru kemudian hipotesanya dites ya. Nah, ini prosesnya berulang terus ya, dari observasi, terus kemudian kita induksi ya, kita coba ya ambil kesimpulan awal ya, baru kemudian kita deduce ya dari hal-hal yang telah terjadi ya, kita kumpulkan data-datanya, baru kemudian kita testing, baru kemudian kita evaluasi, baru kemudian kita observasi lagi, dan seterusnya ya dalam hal ini ya. Ini tindakan-tindakan yang kita ulang-ulang kembali dan ulang-ulang kembali.
Oke, ini beberapa empirical review ya, tipe-tipenya ada survey research, ini dia kesederhanaan dengan respon yang tinggi, ada juga experimental research, di mana kita ngecek ya sebab dan akibat, ada juga correlational research, ini regression untuk memprediksi hasil ya, longitudinal study, ini terkait dengan suatu sebab ya ataupun perilaku yang kita observe, yang kita lihat. Terus kemudian cross seksional, ini melihat tentang kemiripan, kausal komparatif, ini menemukan cause effect ya antara dua atau lebih variabel. Studi kasus, ini menginvestigasi problem ya dalam real life. Terus kemudian metode observasional, ini mengumpulkan data dari target, one-on-one interview, ini mendapatkan meaningful data ya secara langsung ya. Terus kemudian focus group, ini finding answer to why, what, and how question. Text analysis, ini terkait dengan image ya, atau word. Nah, ini kalau kita lihat loh, hampir mirip dengan beberapa metode kuantitatif dan kualitatif. Ya, benar ya. Nah, sesungguhnya empirical review itu dinamakan sesuai dengan metodologinya. Ya, jadi misalnya metodologi kita survei, ya berarti empirical review itu menjadi survei research. Ya. Kalau misalnya kita melakukan eksperimental, ya berarti empirical review kita berdasarkan experimental research. Jadi empirical review ini adalah suatu review yang sangat powerful tadi ya dibahas. Kenapa? Karena dia bisa menyesuaikan diri dengan jenis metodologi apapun. Berbeda dengan tadi ya, kita sudah bahas tentang sistematika, kita juga sudah bahas tentang argumentatif, kita juga telah membahas tentang theoretical, dan juga kita telah membahas tentang historical. Nah, masing-masing itu punya batasan-batasan ya, berbeda dengan empirical yang dia tidak punya batasan. Ya. Dalam banyak konteks dia bisa kita lakukan. Namun tentunya ada satu titik di mana cakupannya ini menjadi kurang proper, ya kurang sesuai. Ya, itu nanti akan kita bahas dalam review yang lain.